Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Handayani, NPM 203402138, ingin mempresentasikan PKMKC yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Teknologi dan Informasi. Nah, untuk judulnya sendiri yaitu aplikasi Legible Line sebagai media digitalisasi dalam dunia bisnis di Indonesia. Nah, laju blend ini merupakan singkatan dari lapak jual beli online. Saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat cepat, khususnya teknologi internet yang telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia saat ini, termasuk di bidang bisnis juga perdagangan. Nah, masyarakat sekarang pun lebih banyak melakukan aktivitasnya menggunakan internet. Mereka lebih minat dengan segala sesuatu yang simpel juga praktis dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, yaitu dalam hal memberi barang juga jasa. Namun, masalahnya di era modern yang seperti ini, masih banyak pelaku usaha yang masih belum menggunakan media digital dalam menjalankan proses bisnisnya. Nah, transaksi secara manual juga masih berbasis offline, masih sering ditemukan, sedangkan bisnis barang maupun jasa tersebut sebenarnya dapat dilakukan dengan cara online. Nah, melihat pola hidup masyarakat yang mulai berubah serta instan, sehingga menciptakan suatu aplikasi berbasis online dapat menjadi solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, untuk itu, aplikasi Legible Line hadir dengan berbasis internet yang dibuat dalam bentuk marketplace guna mempermudah para pelaku usaha untuk melakukan usahanya secara online, juga dapat mempermudah pemberian informasi kepada para pembeli. Nah, aplikasi ini dikembangkan sebagai platform untuk melakukan jual beli secara online yang nantinya akan menghubungkan para penjual juga pembeli untuk bertransaksi dan saling berkomunikasi dengan mudah melalui aplikasi gitu. Nah, aplikasi ini sebenarnya memiliki banyak kemiripan dengan aplikasi lain, salah satunya yaitu dengan Google Maps. Namun di platform tersebut masih kurang unsur media sosialnya gitu. Contohnya seperti kita ingin menemukan tempat lokasi penjualan barang maupun jasa, nah terkadang kita masih sulit untuk bisa chat langsung dengan pemilik usaha tersebut gitu. Sedangkan di aplikasi ini memiliki unsur media sosialnya, sehingga penjual juga pembeli bisa saling berkomunikasi secara efektif gitu. Nah, kemudian aplikasi ini juga mirip dengan marketplace lain, namun yang membedakannya yaitu di aplikasi ini kita tidak hanya menawarkan barang saja, namun di sini juga menawarkan jasa gitu. Nah, kemudian untuk fitur dari aplikasi ini yang pertama ada sign up atau login. Nah, pada fitur ini pembeli maupun penjual melakukan pendaftaran akun pada aplikasi ini agar bisa mengakses juga menggunakan aplikasi tersebut. Nah, yang kedua ada fitur kategori usaha. Nah, untuk kategori usaha ini di sini menampilkan kategori usaha yang ada pada aplikasi Laju Brand ini, yang mana usaha yang ditawarkan di sini merupakan semua bidang usaha gitu, baik barang maupun jasa. Nah, ada pelayanan baik offline maupun online juga tersedia pada aplikasi ini. Selain itu, di dalamnya bukan hanya barang saja yang ditawarkan melainkan terdapat layanan jasa juga seperti tukang servis, tukang listrik, bangunan, sepatu, dan lain-lain gitu. Kemudian yang ketiga ada fitur list penjual. Nah, pada fitur ini memuat daftar penjual yang telah tergabung dengan aplikasi Laju Beli ini dan bisa dihubungi oleh pembeli gitu. Kemudian ada yang ketiga yang keempat, maaf,
ada fitur Nearby Location. Nah, untuk fitur ini, pengguna dapat menemukan tempat penjualan barang ataupun jasa terdekat dengan lokasi pengguna tersebut gitu, yang dikoneksikan melalui peta online dan GPS. Ya, kemudian yang kelima ada chat and call. Nah, pada fitur ini dapat menghubungkan penjual juga pembeli untuk saling berkomunikasi via chat ataupun bisa langsung call aja gitu sehingga dapat memudahkan dalam proses bertransaksi, yaitu contohnya ketika ingin melakukan pemesanan atau ingin bertanya terlebih dahulu terkait barang ataupun jasa yang ingin dipesan, maka pembeli bisa memanfaatkan fitur ini. Yang keenam ada GPS. Nah, fitur ini digunakan untuk bagian peta petunjuk jalan guna mengarahkan ke tempat yang ingin dituju. Juga memudahkan pengguna dalam mengetahui posisi lokasi tempat usaha, barang maupun jasa yang dibutuhkan. Nah, pada fitur ini, pengguna dapat melihat GPS mengenai keberadaan barang atau jasa yang sedang dikirimkan. Bahkan di dalamnya juga terdapat estimasi waktu yang dibutuhkan dalam pemesanan barang atau jasa tersebut untuk mencapai lokasi pembeli gitu atau pengguna. Nah, kemudian yang ketujuh ada fitur online payment. Nah, pada fitur ini dapat mempermudah proses pembayaran, memudahkan pembeli dalam pembayaran apabila tidak menggunakan uang cash gitu. Nah, untuk pembayarannya sendiri disesuaikan dengan jarak pembeli dan penjual, serta layanan yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli. Untuk pembayarannya itu bisa melalui transfer bank, ATM, e-banking, e-wallet, lain gitu. Ya. Nah, untuk keluaran dari proposal KC ini adalah yang pertama terciptanya aplikasi Legible Line sebagai media digitalisasi dalam dunia bisnis. Yang kedua dapat mempermudah akses pelayanan antara seluruh kalangan masyarakat dengan pelaku usaha secara real time. Adapun manfaat dari terciptanya aplikasi Legible Line ini yaitu akan memberikan manfaat bagi yang pertama ada bagi masyarakat. Nah, untuk masyarakat dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi guna memenuhi kebutuhannya akan barang atau jasa secara cepat. Kemudian yang kedua ada manfaat bagi pelaku usaha, yaitu dapat memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan penjualan khususnya bagi usaha kecil atau usaha yang bermodal menengah ke bawah gitu. Nah, ada pun tinjauan pustaka dari proposal ini. Yang pertama ada teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi dalam bidang ekonomi, khususnya bisnis, berperan sebagai sarana transaksi untuk bisnis online, yaitu dalam bentuk fasilitas media berupa internet. Kemudian ada digitalisasi bisnis. Digitalisasi bisnis adalah perubahan komunikasi, interaksi, dan fungsi bisnis menjadi digital, yaitu melalui proses transaksi maupun komunikasi gitu. Dengan menerapkan digitalisasi dalam bisnis juga, maka dapat meningkatkan daya saing gitu. Dan digitalisasi juga dapat membuat komunikasi yang terjalin antara pembeli dan penjual berlangsung dua arah. Nah, kemudian ada aplikasi. Aplikasi merupakan perangkat lunak yang menggabungkan beberapa fitur tertentu dengan cara mudah yang dapat diakses oleh pengguna. Nah, fungsi aplikasi ini yaitu memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian ada marketplace. Marketplace adalah pasar online bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi belanja dengan aman. Nah, pihak yang ada dalam marketplace ini yakni ada penjual, pembeli, dan pemilik pasar. Jadi, marketplace berguna untuk menjembatani antara penjual dan pembeli, baik dalam proses jual beli maupun pembayaran. Gitu.
Kemudian ada internet. Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media lainnya. Nah, adapun manfaat dari internet ini yaitu dapat menjangkau pasar lebih jauh lagi gitu atau lebih luas. Juga maka dari itu bisnisnya akan semakin berkembang bagi para pebisnis. Kemudian ada GPS. GPS adalah teknologi yang memudahkan sinyal dari satelit yang bisa membantu dan mempermudah manusia dalam kegiatan sehari-hari. Nah, alat ini juga dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Karena dengan alat ini, pengguna dipastikan dapat mengetahui dan melacak posisi banyak hal secara real time. Gitu. Dan GPS ini dapat mengetahui posisi lokasi secara cepat, juga dalam menentukan rute perjalanan juga bisa lebih cepat gitu. Nah, adapun tahap pelaksanaan dari program kreativitas mahasiswa ini, yang pertama ada koleksi data. Nah, tahap ini diawali dengan mencari kebutuhan dari keseluruhan data yang akan digunakan dalam pembuatan aplikasi Kajubel lain. Kemudian ada perancangan awal. Nah, tahap ini merupakan tahap perancangan aplikasi yang dibuat gitu. Kemudian ada penyusunan desain. Nah, pada tahap ini akan mengubah kebutuhan-kebutuhan yang dihasilkan dari proses koleksi data dan mempresentasikannya ke dalam bentuk tampilan software gitu sebelum nantinya masuk ke tahap program. Nah, yang setelah melakukan penyusunan desain, maka kita akan melakukan coding atau pemrograman. Nah, pada tahap ini merupakan tahap dalam pembuatan aplikasi. Pada tahap ini juga akan dilakukan pemrograman untuk pembuatan aplikasi, yaitu sesuai dengan desain yang dirancang sebelumnya, juga berdasarkan koleksi data dan perancangan awal. Kemudian ada testing. Nah, pada tahap ini dilakukan tes secara menyeluruh pada aplikasi yang telah dibuat. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada error atau bug pada aplikasi tersebut gitu. Sehingga aplikasi dapat berjalan dengan lancar gitu, dengan sesuai dengan harapan. Nah, kemudian ada maintenance. Nah, pada tahap ini dilakukan pemeliharaan terhadap aplikasi yang telah dibuat guna mengantisipasi adanya kerusakan gitu. Selain itu, aplikasi tersebut juga dapat diupdate untuk penambahan fitur. Nah, adapun cara kerja dari aplikasi Eligible ini, yang pertama ada cara kerja aplikasi untuk penjual. Nah, di sini penjual melakukan sign up. Nah, dalam sign up ini penjual dapat memasukkan nama toko, username, password, tag lokasi, alamat, juga email. Kemudian setelah itu mengklik start dan login menggunakan username dan password yang telah sebelumnya dibuat gitu. Kemudian untuk penjual, terus di sini ada mengklik pilihan layanan. Nah, di sini ada barang maupun jasa. Nah, untuk para penjual yang memang memproduksi barang maupun jasa gitu bisa mengklik dari salah satunya gitu. Kemudian penjual akan diberi perintah untuk menjelaskan mengenai rincian barang, juga jasa yang ditawarkan, serta mengupload gambar dan lokasinya gitu. Nah, setelah itu penjual dapat menerima notifikasi pesanan dari pembeli. Nah, kemudian penjual juga dapat chat ataupun call dengan penjual, ataupun bisa langsung melakukan verifikasi pembayaran. Nah, kemudian apabila telah melakukan verifikasi pembayaran, lalu penjual dapat mengirimkan pesanan barang maupun jasa tersebut ke pembeli. Nah, jika penjual sudah mengirimkan pesanannya, maka penjual berhak menerima feedback dari pembeli gitu, dapat berupa rating maupun komentar.
Kemudian ada cara kerja aplikasi untuk pembeli. Nah, sebenarnya, cara kerja aplikasi untuk pembeli juga tidak jauh beda dengan, penjual gitu ya. Yang pertama ada sign up. Nah, sininya di dalamnya, eee, ada nama lengkap, username, password, alamat, tag lokasi, dan email. Kemudian klik start, login, kemudian pilih layanan yang, dibutuhkan gitu, bisa barang maupun jasa, kemudian, pembeli melakukan pencarian barang atau jasa yang dibutuhkan. Nah, eee, git nah, di sini itu, pembeli bisa mencari kebutuhan layanannya, misal, layanan tukang listrik gitu. Nah, kita bisa membuka aplikasi tersebut dengan mengetik, tukang listrik di kolom pencarian gitu. Nantinya bisa muncul tukang listrik mana yang terdekat dengan lokasi kita saat ini gitu. Kemudian juga, misal ketika kita ingin membeli bakso Malang, nah kita juga bisa mengetik bakso Malang di kolom pencarian, nantinya bisa muncul gitu, bakso Malang mana yang sedang mangkal di daerah sekitar kita, seperti itu. Setelah melakukan pencarian, maka pembeli bisa langsung melakukan pemesanan barang ataupun jasa tersebut, dan jika ada yang ingin ditanyakan kepada para penjual, pembeli juga bisa melakukan chat atau call terlebih dahulu gitu, sebelum melakukan verifikasi pembayaran gitu. Nah, jika sudah melakukan verifikasi pembayaran, maka, pembeli bisa menunggu, pesanan yang dipesan gitu. Kemudian, jika pembeli sudah menerima pesanan barang yang atau jasa yang dipesan, maka, pembeli berhak untuk memberikan feedback ke penjual berupa rating ataupun komentar gitu. Lanjut ya, untuk anggaran biaya dalam penyusunan, proposal ini, yang pertama ada perlengkapan. Nah, perlengkapan ini sejumlah 3.400.000, kemudian yang kedua ada bahan habis pakai sejumlah 2.500.000, kemudian yang ketiga ada perjalanan sejumlah 1.900.000, kemudian yang keempat ada lain-lain yaitu sejumlah 2.400.000. Jadi untuk, total keseluruhan adalah 10.200.000. Kemudian, adapun jadwal kegiatan dari proposal, KC ini, yang pertama ada koleksi data atau studi literatur yang akan dilakukan pada bulan pertama. Kemudian yang kedua ada desain aplikasi yang akan dilakukan pada bulan kedua, yang ketiga ada pembuatan aplikasi yang akan dilakukan di bulan ketiga, juga yang keempat ada pengujian aplikasi yang akan dilakukan pada bulan keempat, dan yang terakhir ada penyusunan laporan akhir yang akan dilakukan pada bulan kelima. Gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau kesalahan dari saya gitu. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.